Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI dan juga Ketua Komwas Perpajakan, Profesor Mardiasmo. Yang kami hormati Ketua Kompartemen Perpajakan IAI dan juga Kepala Kanwil Wilayah DJP Jawa Timur 1, Profesor John Hutagao. Bapak Ibu narasumber dan moderator pada hari ini, Direktur Eksekutif IAI Ibu Elizarni Husin, pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI, Bapak Ibu hadirin peserta regular tax discussion yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara regular tax discussion Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI yang kali ini mengambil tema kupas tuntas isu-isu perpajakan dalam pendapatan kontrak dengan pelanggan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dalam posisi sempurna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali sekaligus membuka regular discussion pada hari ini, marilah bersama kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Angkutan Indonesia dan juga Ketua Kompas Perpajakan, Profesor Mardiasmo. Kepada Pak Mardiasmo, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, apa bisa didengar Bu Alfaiza? Sudah? Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih Bu Faiza. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua KPJ IAI, Profesor John Hutagao, dan juga para narasumber pada pagi hari ini dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam ini Direktur Peraturan Perpajakan 2, yang pada pagi ini diwakili oleh Bu Anggra ini, Kepala Seksi Peraturan PPh Badan 3, dan juga Bapak Budi Santoso, Ketua Tim Implementasi SHK IAI, Ibu Christine Chen sebagai pengurus KPJ IAI yang pada pagi hari ini sekaligus sebagai moderator, para undangan yang hadir, yang berbahagia, di sini ada Pak Abdul Ghani, yang nanti juga mungkin barangkali sebagai narasumber, Bu Eli Yani Husin, dan juga kurang lebih 300 peserta yang hadir menurut dari partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat, dan terus semangat. Pertama-tama, mari letakkan intinya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, insya Allah dan alhamdulillah kita kembali dapat menyelenggarakan acara secara online regular tax discussion atau
RTD atau RTD bertema kupas tuntas isu-isu perpajakan dalam pendapatan kontrak dengan pelanggan. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang telah memberikan perkenannya sehingga bisa menghadirkan tim sebagai narasumber. Juga Kompartemen Akuntan Perpajakan KBCI IAI di bawah Prof. John Hutagaul yang tak henti-hentinya selalu mengupdate untuk kita semuanya serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan acara ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita pasti memahami bahwa perkembangan standar akuntansi keuangan atau SAK yang merupakan konvergensi IFRS terjadi sangat pesat dan mengikuti cepatnya evaluasi model bisnis. Sementara upaya untuk melakukan revisi atas peraturan perpajakan harus melalui tahapan dan prosedur tersendiri. Hal ini kemungkinan akan membuka ruang adanya perbedaan material dan signifikan yang berpotensi menimbulkan dispute. Kita tahu semuanya bahwa Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 mengatur bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan. IAI menyadari sepenuhnya bahwa ini perlu diharmonisasi. Oleh karena itu, IAI telah membentuk working group perpajakan yang beranggotakan para pakar, para praktisi, para profesional, baik dari DPN IAI, KPJ IAI, DSAK maupun dari TISAK IAI. Acara regular tax discussion pada hari ini akan menelisik lebih jauh upaya harmonisasi antara aturan-aturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku umum, khususnya atau terutama terkait dengan PSAK 72. Di mana PSAK 72 kita tahu semuanya mengatur tentang pendapatan kontrak dengan pelanggan. Seperti kita ketahui bersama, DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 72 tersebut pada tahun 2017 dan mulai efektif per 1 Januari 2020. Jadi sudah berjalan sejak awal tahun 2020. PSAK 72 mengatur mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 15, yaitu Revenue from Contracts with Customers. Pengaturan berdasarkan PSAK 72 menggunakan principle-based approach yang mengharuskan perusahaan untuk mengandalkan professional judgment yang mungkin berpotensi berbeda antara perusahaan dengan Fiskus atau aparat pajak. Professional judgment juga memungkinkan munculnya multitafsir terhadap suatu transaksi yang berbasis kontrak. Apalagi PSAK 72 mensyaratkan perusahaan menggunakan estimasi saat penentuan harga transaksi. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, PSAK 72 mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dan yang kelima, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Di sisi lain, berdasarkan peraturan perpajakan, Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN mengatur bahwa harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dalam pemungutan PPN, maka jika suatu entitas memberikan kebijakan pengurangan harga atau kita sebut dengan price concession, maka berdasarkan ketentuan pajak atas pengurangan harga tersebut harus dituangkan dalam dokumen invoice dan faktur pajak eksplisit price concession, sehingga dasar pengenaan PPN sudah memperhitungkan harga jual dikurangi dengan potongan harga. Isu-isu peraturan perpajakan dalam pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, hal ini akan disajikan dan dibahas ditelisik lebih detail oleh narasumber yang ahlinya dalam RTD pada hari ini. Di antaranya nanti akan membahas mengenai konsensi harga implisit, pendapatan secara penuh sesuai nilai kontrak atau invoice, baik PPh maupun PPN-nya, kebijakan pengurangan harga atau tadi disebut price concession, pendapatan secara penuh sesuai nilai kontrak, dan barangkali akan dibahas mengenai pengakuan bunga dari komponen pendanaan. Bapak, Ibu, dan hadirin peserta yang berbahagia, RTD ini diselenggarakan agar peserta dapat lebih memahami isu-isu peraturan perpajakan dalam pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, serta dapat memberikan tambahan wawasan kepada stakeholders dengan harapan akan mempermudah dalam proses membuat laporan keuangan berdasarkan SAK dengan melihat isu-isu peraturan perpajakan. Yang kami harapkan dari para peserta 332 ini bisa dapat mendapatkan suatu penjelasan yang lebih jelas, lebih detail, dan juga bisa gamblang, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan nilai tambah yang terbaik untuk para peserta. Oleh karena itu, terima kasih kepada Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI yang terus menjalankan RTD ini dengan tema yang sangat baik, yaitu kupas tuntas isu-isu perpajakan dalam pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Yaitu tujuannya kita jelas, yaitu membantu dunia perpajakan Indonesia agar tercapai sistem perpajakan yang adil dan akuntabel. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti acara RTD dengan baik sampai selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat dan selalu patuhi 6M protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardiasmo. Mohon izin kita akan foto bersama dulu Bapak. Untuk itu mohon menyalakan kamera kepada Pak John Hutagaol, Bu Eli, Pak Budi Susanto, Bu Christine, Pak Pontas Mane, lalu ada Bu Anggra ini sudah join di sini Ibu dari DJP. Lalu Bapak Ibu pengurus KAPJ, ada Bu Ratna, Pak Abdul Ghani, Pak Arles. Monggo Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Nanti tim akan mengambil foto Bapak Ibu. Baik, dalam hitungan saya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mardiasmo atas sambutannya. Terima kasih Pak Mardias, Prof. Terima kasih Pak Prof, sama-sama. Baik. Pak Pontas. Pak Pontas, tadi belum lupa Pak Pontas. Terima kasih. Pak Prof. Bu Eli. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara RTD pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mohon izin kami menyampaikan House of Rules webinar pada hari ini.
Ya, untuk mikrofon peserta dan kamera video kami harapkan dalam posisi off. Acara ini akan direcording dan akan ditayangkan dalam media komunikasi IAI. Bapak Ibu peserta silakan menggunakan tombol Q&A untuk menyiapkan pertanyaan, materi dan rekaman acara ini menjadi hak milik IAI dan akan diinformasikan kemudian untuk komunikasi selanjutnya atas ketentuan IAI. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah segera kita mulai acara pada hari ini. Sebelum kita mulai, mohon perkenan saya membacakan CV singkat dari moderator kita pada hari ini, Ibu Christine Chen. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau juga aktif di IAI sebagai pengurus kompartemen akuntan perpajakan dan juga sebagai anggota Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional atau DSAP IAI. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan magister bidang perpajakan internasional di University of Sydney. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu Christine untuk memandu jalannya acara. Silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak Mbak Fai. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Profesor Madiasmo, Ketua Departemen Akuntan Perpajakan IAI dan juga Kepala Kanwil Jaktim 1, Prof. John Hutagaol, Direktur Eksekutif IAI, Ibu Elizarni, para pengurus KPJ IAI, serta Bapak Ibu semua peserta regular tax session pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya bahagia. Baik, selamat datang sekali lagi dalam acara online regular tax session pada hari ini dengan tema yang sangat menarik yaitu kupas tuntas isu-isu perpajakan dalam pendapatan kontrak dengan pelanggan. Topik webinar kita pada hari ini terkait dengan penerapan PSAK 72 yaitu terkait pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan. Jika kita menelaah ke dalamnya lebih detail lagi, banyak sekali hal yang dicakup dalam PSAK ini Bapak Ibu. Misalkan bagaimana jika ada konsesi harga implisit, bagaimana kalau ada pengakuan bunga dari komponen pendanaan signifikan, kemudian bagaimana perlakuan terhadap piutang kalau misalnya dia tidak dapat tertagih dan sebagainya. Nah, hal tersebut dalam praktek dapat menimbulkan dampak atau tadi Pak Mo bilang mungkin menimbulkan dispute dalam pelaksanaannya jika dilihat dari perlakuan perpajakannya. Seperti tadi juga sudah disebutkan bahwa pemberlakuan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 yaitu pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Nah, apakah pajak mengakui perlakuan akuntansi dalam pengakuan pendapatan tersebut? Atau pajak memiliki aturan tersendiri? Lalu apa dampaknya terhadap pembukuan wajib pajak? Nah, melalui webinar hari ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang bagaimana perlakuan akuntansi dalam kaitannya mengenai pengakuan kontrak dengan pelanggan dan juga bagaimana perlakuan perpajakannya. Nah, berbahagia sekali hari ini telah hadir di tengah kita dua orang narasumber yang sangat kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan mengundang dengan hormat narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Budi Susanto, untuk memberikan pemaparan tentang perlakuan akuntansi terkait dengan pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan. Apa kabar, Pak Budi? Baik, Bu Christine. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini, Pak Budi. Sebelum kita memulai, saya ingin membacakan dulu CV dari Pak Budi Susanto. Pak Budi Susanto merupakan Ketua Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan IAI, TISAK IAI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI hingga dari 2008 hingga 2014. Saat ini beliau menjabat sebagai partner dan menjabat sebagai Head of Audit and Assurance Services, Audit and Assurance Leader pada KAP Sidarta Wijaya dan Rekan KPMG Indonesia.
Pak Budi juga memiliki tanggung jawab sebagai partner in charge untuk capital market dan IFRS Conversion Services di KPMG Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 akuntansi di Universitas Tarumanegara tahun 2002, memperoleh gelar Master of Business Administration di University of Western Australia, Perth pada tahun 2008, serta menyelesaikan Executive Education Programs, Leadership and Marketing di INSEAD tahun 2017. Kepada Pak Budi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Christine, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Madiasmo, yang saya hormati Pak John Hutagaul, yang saya hormati Ibu Eli. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sangat beruntung sekali tadi Pak Madiasmo sudah sampaikan kita masih bisa ketemu walaupun hanya virtual, tapi tanpa mengurangi esensinya kita akan membahas topik yang sangat menarik gitu kan, terutama mungkin saya akan mengawali dengan memberikan high level overview tentang PSAK 72 yang tentunya nanti akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya tentang sisi perpajakannya, dan mungkin kita akan melihat banyak insight terkait dengan hal-hal sisi pertanyaan-pertanyaan dari sisi perpajakan dari penerapan PSAK 72 ini sendiri. Saya mulai dengan pendahuluan. Nah, ini tadi merupakan slide ini mungkin sedikit banyak sudah di touch oleh Pak Madiasmo waktu memberikan kata sambutan. Jadi memang PSAK 72 ini diambil dari IFRS 15 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh IASB. Draftnya sendiri sebenarnya dimulai dari Mei 2014 dan April 2016, kemudian IASB akhirnya mengeluarkan IFRS 16 yang dilanjutkan dengan adanya clarifications untuk IFRS 15. Indonesia sendiri di SAK IAI mengesahkan untuk mengadopsi IFRS 15 menjadi PSAK 72 di 23 November 2016 ini, jadi draft exposure draft pertama kali dikeluarkan. Kemudian di 15 Desember 2016 dilakukanlah public hearing dan akhirnya difinalkan di 26 Juli 2017 setelah mendapatkan masukan dari public hearing gitu. PSAK 72 ini sendiri berlaku di 1 Januari 2020, artinya sekarang ini kita sudah masuk tahun kedua ya dari penerapan PSAK 72 ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang PSAK 72, sebenarnya apa sih yang diatur dengan PSAK 72 dan kenapa PSAK 72 itu menjadi penting gitu. Mungkin at least sih dari sejak saya kuliah sampai sekarang itu PSAK ataupun International Accounting Standard terkait dengan revenue itu tidak pernah dikotak-atik gitu. Sedangkan revenue itu merupakan salah satu akun yang merupakan akun yang cukup signifikan untuk stakeholders maupun investor. Jadi kalau kita melihat laporan keuangan, kemudian kita lihat laporan laba rugi, yang pertama dilihat adalah revenue tuh yang paling atas gitu. Dan sepertinya karena sudah sekian lama tidak pernah diubah aturan tentang PSAK 72 tentang revenue itu sendiri, dan kemudian dilakukan perubahan terhadap secara masif terhadap foundations ataupun konsep dari pengakuan pendapat dari PSAK 72 atas revenue ini, sehingga menjadi concern nih dari banyak stakeholders, terutama terkait dengan bagaimana dampak ke mereka dan apa implikasinya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara PSAK 72 yang diatur itu adalah kontrak dengan pelanggan. Jadi tidak bicara tentang revenue, tapi dia mengatur tentang pengakuan pendapatan untuk kontrak dengan pelanggan. Nah, yang dibahas di 72 itu dia hanya mencakup kontrak dengan pelanggannya itu masuk 72, tapi kalau ada kontrak lain yang embed di dalam yang implisit di dalam kontrak itu, maka akan diatur di PSAK lainnya nih. Jadi kalau kita lihat nih, kadang dalam satu portfolio kontrak, kita melihat ada kontrak 1, kontrak 2, kontrak 3, kontrak 4, dan pertanyaannya, kontrak-kontrak ini sendiri bisa difinalkan atau ditandatangani dalam bentuk legal kontrak yang berbeda-beda. Jadi maksudnya ini
kita benar-benar punya 4 legal contract, bisa juga sebenarnya ditandatangan menjadi satu bagian, menjadi satu master contract. Nah, PSAK 72 ini tidak melihat bentuk legalnya, lebih melihat secara prinsipal. Jadi mau kontrak itu didesain masing-masing legally, ada banyak kontrak ataupun didesain, dikombine dalam satu kontrak, yang dilihat adalah essence dari kontrak itu sendiri. Jadi kapan pendapatan itu diakui, nanti kita akan lihat model 5 langkahnya gitu. Nah, kontrak-kontrak yang lain yang spesifik itu seperti kontrak asuransi, terus hak dan kewajiban kontraktual yang masuk dalam lingkup PSAK lainnya, ini biasanya PSAK untuk financial instrument gitu, itu ikut PSAK yang memang sudah ada aturan secara spesifiknya yang spesialis itu. Jadi kontrak asuransi akan ikut PSAK asuransi, hak dan kewajiban lainnya misalnya kayak financial instrument akan ikut PSAK untuk instrumen keuangan gitu kan. Kemudian jenis pertukaran non moneter tertentu itu akan ikut dengan PSAK yang terkait, misalnya PSAK untuk 16 untuk aset tetap, atau mungkin PSAK 13 untuk properti investasi gitu kan. Dan yang berikutnya adalah kontrak sewa nih. Jadi kalau ada kontrak sewa ya itu ada standar yang mengatur khusus sendiri, yaitu PSAK 73, maka dia akan mengikuti PSAK 73. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk dari essence dari PSAK 72 ini sendiri. Jadi di PSAK 72 itu diperkenalkan model pengakuan pendapatan yang disebut dengan model 5 langkah, 5-step accounting model. Jadi kalau kita mau mencoba mendalami apa sih PSAK 72, maka kita mungkin langkah yang paling pas adalah kita coba tinggalkan dulu nih pengertian kita atas PSAK 23 pendapatan yang lama gitu, di mana di PSAK 23 yang dulu gitu, pendapatan itu diakui pada saat risk and reward itu dipindahkan dari penjual ke pembeli gitu. Konsep itu mungkin kita tinggalkan dulu dan kita akan mencoba untuk embrace konsep yang baru yang disebut dengan model 5 langkah ini. Tadi Pak Mo juga sudah sampaikan bahwa model 5 langkah ini pada dasarnya kita akan mulai dengan identification kontrak. Kemudian langkah kedua kita akan identify di dalam kontrak itu sendiri ada berapa banyak performance obligations. Kemudian step ketiga kita akan menentukan harga transaksi dari kontrak keseluruhan. Step keempat, kita baru akan mengalokasikan harga transaksi yang kita sudah identifikasi di langkah ketiga. Kemudian kita allocate ke dalam performance obligations yang kita sudah identifikasi di langkah kedua ini. Dan langkah terakhir, setelah kita tahu ada berapa banyak performance obligations, dan kemudian masing-masing performance obligation juga sudah kita alokasikan harganya gitu kan. Nah, maka kita step terakhir adalah mengakui pendapatan untuk masing-masing performance obligations. Jadi in nutshell sebenarnya si PSAK 72 itu mau bilang bahwa pendapatan itu hanya akan diakui pada saat si penjual atau si pemberi jasa itu memenuhi kewajiban pelaksanaannya atau performance obligation terhadap pelanggannya. Jadi kunci utamanya memang kita harus mencari tahu performance obligation itu apa saja. Kemudian kita lihat apakah performance obligation itu sudah dipenuhi. Selama performance obligation itu dipenuhi, maka dia akan diakui perlahan-lahan gitu. Contohnya ini ya, misalnya mungkin buat supaya kita ada gambaran gitu. Di dalam satu kontrak, misalnya kita punya satu kontrak nih, atau si penjual punya satu kontrak untuk menjual mesin termasuk dengan instalasi ke pelanggan gitu. Kontraknya satu secara legal. Jadi waktu kita mau identify kontrak nih, kontraknya satu. Kemudian kita pergi ke step kedua mengatakan bahwa yang mengharuskan kita untuk identifikasi performance obligation di dalam kontrak nih. Tadi kita tahu bahwa ternyata di dalam kontrak yang satu itu sebenarnya ada dua kewajiban pelaksanaan nih. Yang pertama adalah kewajiban dari si penjual untuk menyediakan mesinnya karena si pembeli akan membeli mesin. Dan kewajiban yang kedua sebenarnya adalah instalasi dari mesin tersebut gitu. Jadi ada dua performance obligation.
Step ketiga ini adalah sebenarnya kita lihat di kontraknya ini sebenarnya apa kontraknya ini fixed price atau kontrak ini ada variabel komponennya gitu. Kalau harganya fix, dibilang kita beli mesin termasuk instalasi dengan harga 2,5 miliar misalnya. Maka harga transaksinya itu di step 3 kita akan menentukan 2,5 miliar gitu. Langkah keempat itu adalah kita mencoba mengalokasikan 2, miliar yang kita udah tahu dari total harga transaksi dari kontrak ini ke performance obligation yang ternyata kita identifikasi ada 2, yaitu penyediaan mesin dan performance obligation kedua itu adalah installation gitu. Kemudian kita akan melihat bahwa apakah 2,5 miliar itu bagaimana kita alokasi nih ke masing-masing performance obligation. Pada dasarnya kita akan alokasi menggunakan konsep relative fair value. Dari 2,5 miliar itu kita alokasi, misalnya kita ketemu 2 miliarnya untuk penyediaan mesin, kemudian 500 jutanya misalnya untuk instalasi gitu kan. Maka kita sudah sampai step 4 nih, artinya kita tahu bahwa ada 2 PO, performance obligation, PO 1 2 miliar, PO 2 500 juta. Kemudian kita akan pergi ke langkah terakhir, yaitu pengakuan pendapatannya nih. Pertanyaannya adalah kapan kita bisa mengakui pendapatan untuk 2 PO tadi gitu kan. Selama PO itu sudah diselesaikan kewajiban pelaksanaannya oleh penjual ke pembeli, maka penjual akan mengakui pendapatannya berdasarkan penyelesaian tersebut untuk masing-masing PO gitu. Jadi begitu PO 1 mesinnya sudah disediakan oleh penjual ke pembeli, sudah sampai ke gudangnya pembeli itu, maka akan diakui pendapatan yang 2 miliar tadi gitu kan. Kemudian instalasinya kita lihat kalau memang sudah selesai proses instalasinya, baru kemudian diakui pendapatan untuk yang instalasinya. Konsekuensinya artinya apa? Artinya mungkin pengakuan pendapatannya itu akan berbeda ya secara pajak dan accounting, karena mungkin fakturnya akan keluar 2,5 miliar gitu, dan itu tidak dipisahkan antara penyediaan mesin dan instalasi. Nah, tapi secara accounting, timing dari pengakuan pendapatan itu jadi beda, apalagi kalau ini kena cut off, misalnya mesinnya itu datang di 15 Desember gitu. Kemudian instalasinya baru bisa dilakukan di Januari tahun berikutnya. Itu akan mengakibatkan revenue yang diakuin oleh si penjual itu seolah akan berada di tahun buku yang berbeda antara yang 2 miliar dan 500 juta. Ini in nutshell sih modal 5 langkah seperti itu. Saya akan coba go through sedikit hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan di masing-masing langkah gitu kan. Untuk identifikasi kontrak dengan pelanggan step pertama. Ini sebenarnya yang kita perlu highlight itu adalah kontrak ini tidak harus secara tertulis gitu. Kontrak secara lisan maupun tulisan yang secara praktek ini akan menimbulkan komitmen dalam melaksanakan kewajibannya oleh si penjual itu bisa dianggap sebagai satu kontrak. Contohnya sih biasanya kalau misalnya kita ke convenient market nih yang sekarang banyak sekali di sekitar kompleks perumahan gitu kan. Kita pergi ambil barang, snacks atau minuman, kemudian kita ngantri di kasir, itu sebenarnya sudah di-identify, kalau kebetulan kena cut off ya itu sebenarnya sudah di-identify sebagai suatu kontrak walaupun itu tidak tertulis itu. Kemudian dilakukan settlement-nya lah di kasir gitu. Jadi intinya kontrak itu akan dianggap ada kalau memang berdasarkan perjanjian tersebut, baik lisan maupun tertulis, itu akan menyebabkan bahwa entitas itu dapat probable untuk mendapatkan penagihan dari imbalan, dan kemudian punya substansi komersial, dan kemudian hak atas barang dan jasa serta jangka waktu pembayaran itu juga dapat diidentifikasi. Jadi pada dasarnya sebenarnya kontrak itu akan diakui ada kalau memang ada economic benefit-nya, kalau ada substansial komersialnya, ada sesuatu yang bisa memberikan pengalihan imbalan ke entitas di masa depan. Kemudian hal yang perlu kita highlight juga di langkah 1 itu adalah mengenai
kadang-kadang itu seperti yang saya bilang di awal nih, kadang-kadang kontrak itu secara legal didesain dibuat jadi 2 kontrak. Kalau tadi contoh saya yang di 2 slide sebelumnya waktu saya bahas tentang model 5 langkah, saya menggunakan contoh bahwa kontrak ini secara legal ada 1, tapi waktu kita identify performance obligation-nya, ternyata kita menemukan ada performance obligation untuk penyediaan mesin, dan ada performance obligation kedua yang untuk instalasinya. Tapi kontraknya 1, tapi ternyata ada 2 PO. Tapi kalau di langkah 1 sebenarnya yang kita jadi concern itu adalah kadang-kadang kontraknya itu secara legal sudah dipisahkan nih. Jadi kita benar-benar lihat bahwa secara hukum itu ternyata memang dia punya 2 kontrak nih. Satu ini kontrak untuk penyediaan mesin, yang kedua adalah kontrak penyediaan jasa, yaitu instalasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya 2 kontrak ini akan kita anggap sebagai 2 kontrak terpisah atau harusnya kita assess sebagai satu kesatuan, sebagai satu kontrak tunggal. Nah, guidance dari PSK 72 itu mengatakan bahwa kalau kontrak 1 dan kontrak 2 ini dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal, biasanya mereka orang ini marginnya saling subsidi, maka kita akan lihat satu kesatuan. Kemudian, kalau memang imbalan dari kontrak kedua itu baru akan diterima oleh si penjual atau pemberi jasa setelah kontrak 1 itu diselesaikan, maka pada dasarnya kontrak 2 ini bukan kontrak yang berdiri sendiri. Sebenarnya ada kontrak yang berkesinambungan dari kontrak pertama ini. Kemudian barang dan jasa ini merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal nih. Maksudnya gimana? Misalnya ya, kita beli satu mesin tadi contohnya kan, kemudian include instalasi. Ternyata mesin itu somehow sangat spesifik. Knowledge untuk instalasinya itu ternyata bukan sembarang teknisi ataupun itu bisa melakukan instalasi, bukan sembarang perusahaan bisa melakukan instalasi karena ternyata ini mungkin teknologi baru gitu kan ya, dan knowledge untuk instalasinya baru ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu sebenarnya kalau barang itu kita beli tanpa include instalasi itu sebenarnya useless karena nggak akan bisa dipakai karena tidak ada orang yang bisa melakukan instalasi. Dalam hal demikian sebenarnya instalasi itu jadi sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyediaan jasa loh. Beda ceritanya kalau kita misalnya beli mesin komputer gitu ya, beli komputer kemudian komputernya udah sampai di rumah gitu kan, belum diinstal, tapi sebenarnya kita termasuk belinya termasuk proses instalasi itu. Sebenarnya waktu komputer itu sudah datang, instalasi itu kan bukan yang instalasi komputernya sendiri itu bukan sesuatu yang unik gitu. Artinya siapapun teknisi yang ada di Indonesia, di Jakarta sekarang ini sudah banyak sekali yang bisa melakukan instalasi untuk Anda, atau even mungkin orang-orang di rumah ataupun di kantor, Bapak Ibu udah bisa melakukan instalasi sendiri atas barang yang sudah sampai. Nah, kalau demikian itu sebenarnya masih bisa dibilang bahwa ini bukan satu kewajiban pelaksanaan tunggal karena pada dasarnya ini nggak spesifik, ini nggak unik ini. Tapi kalau contohnya tadi yang ini mesinnya itu adalah mesin yang unik dan teknologinya baru misalnya, dan belum ada teknisi di lapangan yang bisa melakukan instalasi kecuali teknisi dari perusahaan yang kita beli perusahaan beli tersebut, maka ini merupakan barang dan jasanya. Jadi mesin dan instalasinya itu merupakan satu kewajiban pelaksanaan tunggal. Kalau ini kita assess jawabannya iya, maka kontrak 1 dan kontrak 2 ini harus kita perlakukan sebagai satu kontrak tunggal. Nah, berikutnya yang kita perlu perhatikan di step 1 itu sebenarnya mengenai modifikasi kontrak. Pertanyaannya itu adalah, kalau misalnya kita sudah sign satu kontrak, terus kemudian setelah jalan beberapa bulan, kemudian ada modifikasi kontrak, mungkin karena ada variasi penambahan jasa yang diminta oleh pelanggan misalnya gitu kan. Nah, pertanyaannya bagaimana treatment-nya nih? Jadi kalau ada tambahan atau barang atau jasa, pertanyaannya bisa dibedakan nggak barang tambahan atau jasa tambahannya? Dan kemudian ini done nih, kita harus assess ini bisa dibedakan kah? Dan kemudian kalau kita bedakan barang dan jasa tambahan itu sebenarnya tambahan barang dan jasa itu equal nggak dengan penaikan jumlah imbalan yang diminta ke pelanggan. Kalau demikian sebenarnya itu bisa kita anggap sebagai kontrak terpisah, karena pada dasarnya berarti kalau kita punya satu kontrak barang dan jasa, kemudian subsequently beberapa bulan kita ada tambahan
modifikasi kontrak untuk penambahan jasa, ternyata penambahan jasa yang baru tadi harganya itu sama dengan harga pasar untuk kalau kita request new service. Jadi bukan sesuatu yang tersubsidi ataupun dikompensasi dari margin kontrak sebelumnya. Kalau itu yang terjadi kondisinya, maka itu akan dianggap sebagai kontrak terpisah. Tetapi kalau ternyata barang dan jasanya dapat dibedakan untuk yang tambahan tadi, tapi sebenarnya penambahan jasa yang baru atau barang yang baru itu tidak mencerminkan harga jual tersendirinya, maka ini akan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak sebelumnya. Nah, kalau barang dan jasanya bisa dibedakan, maka kita akan anggap sebagai kita akan adjust untuk sisa remaining pendapatannya ya, atas untuk yang tambahan barang dan jasa itu akan kita alokasikan ke sisa performance obligation yang belum dipenuhi. Tetapi kalau barang dan jasa yang baru itu tidak bisa dibedakan, maka kita akan anggap sebagai seolah-olah bagian dari kontrak awal dan dilakukan prospective catch-up adjustment. Nah, itu untuk step 1 yang kita perhatikan. Untuk step 2 yang kita perhatikan adalah kalau langkah 1 tadi kan concern kita adalah melihat apakah ada kontrak-kontrak yang secara legal itu didesain terpisah, tapi sebenarnya harus kita lihat sebagai satu kesatuan kontrak gitu kan, sebagai satu kontrak tunggal. Kalau di langkah 2 ini kebalikannya, langkah kedua ini sebenarnya adalah kita mau identify kewajiban pelaksanaan yang ada di dalam kontrak. Jadi kita udah tahu ada kontraknya. Pertanyaannya, kalau kontrak itu didesain sebagai satu kontrak tunggal, apakah performance obligation itu cuma satu atau performance obligation itu bisa lebih dari satu? Tadi kan saya berikan contoh yang penjualan mesin dan instalasi gitu ya. Kalau misalnya didesain dalam satu kontrak legal, tapi sebenarnya janjinya adalah menyampaikan penyediaan mesin termasuk instalasi, maka pertanyaannya adalah apakah emang ini adalah 2 PO atau 1 PO gitu kan. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah masalah distinct dan kriteria kedua yang dapat dibedakan dalam konteks kontrak. Kalau kita lihat distinct ini maksudnya apa nih? Distinct itu maksudnya apakah pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang dan jasa baik secara tersendiri atau bersama dengan sumber daya yang siap tersedia lainnya gitu kan. Ini sebenarnya mirip dengan tadi yang saya sampaikan dengan prinsipal waktu kita mau assess apakah barang dan jasa itu merupakan suatu kewajiban pelaksanaan tunggal nih. Artinya kalau tadi dalam satu dalam satu kontrak legal itu disebutkan dia berjanji untuk menyediakan mesin plus instalasi gitu. Pertanyaannya adalah ini kan sepertinya ada 2 performance obligation. Pertanyaannya harusnya kita anggap sebagai 2 PO atau 1 PO gitu kan. Dia akan dianggap sebagai 1 PO kalau pelanggan itu sebenarnya tidak bisa memperoleh manfaat barang dan jasa itu secara tersendiri. Jadi artinya mesin tadi ternyata unik, ternyata knowledge-nya ternyata teknologi baru, sehingga instalasinya itu hanya bisa dilakukan oleh teknisi perusahaan tersebut. Jadi pada dasarnya waktu mesin itu sampai, tanpa dilakukan instalasi, pelanggan itu nggak akan bisa memperoleh manfaat atas barang yang sudah sampai itu secara tersendiri. Atau even kalau dia mau gabungin dengan sumber daya yang sudah tersedia di perusahaan dia sendiri, itu nggak akan bisa di-utilize, nggak akan bisa dipakai. Sehingga dalam keadaan demikian, walaupun sepertinya ada 2 performance obligation di dalam satu kontrak, itu akan dianggap sebagai 1 performance obligation. Karena pada dasarnya pelanggan itu tidak akan bisa memperoleh manfaat dari mesinnya sendiri waktu dia udah datang. Pada dasarnya itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tunggal dengan instalasi yang sangat-sangat spesifik. Namun hal ini akan berbeda ceritanya kalau ternyata mesin itu mesin yang general nih, umum gitu kan. Begitu mesin itu sampai, pada dasarnya tinggal diinstal, disambung dengan mesin dia yang lain yang ada di pabrik, dan tinggal dikalibrate ulang sama teknisi perusahaan tersebut yang ada di pabrik, dan itu bisa jalan gitu. Artinya sebenarnya instalasi itu bukan sesuatu yang unik, yang spesifik, yang attach ke barang tadi, sehingga bisa dianggap bahwa ini emang PO-nya terpisah nih. Jadi ada PO untuk penyediaan barang dan PO untuk
pemberian jasanya, instalasinya. Jadi maka pendapatannya akan dipisah tuh. Oke. Nah, yang kalau kita perhatikan lagi di langkah kedua itu adalah pengecualian untuk serangkaian barang atau jasa. Pada dasarnya waktu kita menentukan PO, yang kita harus perhatikan itu adalah kalau kondisi 3 kondisi ini terpenuhi, maka kita akan menganggap ini sebagai suatu kewajiban pelaksanaan tunggal. Kondisi pertama adalah barang dan jasa yang dapat dibedakan secara substansial itu pada dasarnya sama. Ini mungkin saya kasih contoh langsung biar Bapak Ibu ada gambaran waktu saya go through kondisinya ya. Ini contohnya adalah misalnya kita perusahaan kita assign satu subkonin cleaning service-nya lah. Jadi kita hire satu cleaning service company gitu misalnya. Jadi barang dan jasa yang dapat dibedakan itu secara substansial sama. Kalau cleaning service biasanya kontraknya selama 2 tahun misalnya gitu kan. Tapi tiap hari yang di-deliver, yang dilakukan oleh si cleaning service company itu sama. Jadi barang dan jasa itu walaupun seolah-olah kayak PO-nya itu ada 360 hari dikali 2, 720 PO. Namun setiap harinya sebenarnya yang di-deliver itu sama kurang lebih. Jadi ya membersihkan kantornya dari Bapak Ibu gitu kan. Kemudian kondisi kedua itu adalah setiap barang dan jasa yang dapat dibedakan itu akan dipenuhi sepanjang waktu. Jadi setiap hari yang di-deliver oleh cleaning service company itu sama, dan sebenarnya dengan elapse of time, dengan lewatnya hari demi hari sampai terpenuhinya 2 tahun tersebut, maka semua kewajiban tersebut akan dipenuhi oleh si cleaning service company ke perusahaannya. Dan yang ketiga itu adalah pola pengalihan yang sama. Jadi ya tiap hari yang di-deliver itu aja, cara pengalihannya juga sama, sehingga dengan demikian kalau tiga kondisi ini terpenuhi, maka hal yang tadi saya sampaikan itu akan dianggap sebagai satu PO saja, yaitu PO untuk cleaning service dari cleaning service company ke pelanggannya. Bukannya kita anggap sebagai 720 PO yang dihitung berdasarkan harinya. Oke, untuk langkah ketiga yang kita harus perhatikan itu adalah terkait dengan namanya juga harga transaksi ya. Sebenarnya harga transaksi itu gampang-gampang susah. Pada umumnya sih kalau kita baca kontrak, harga transaksi itu kalau fixed price itu udah akan gampang kita bisa identify dalam kontrak. Yang jadi agak tricky itu kalau memang ternyata ada variasi-variasinya nih. Contoh yang pertama adalah imbalan variabel nih. Jadi misalnya contohnya adalah kalau di kontrak itu mengatakan bahwa harga, misalnya satu perusahaan membeli mesin gitu, perusahaan membeli mesin gitu. Dia harga di kontraknya dibilang 2,5 miliar gitu. Tetapi di klausulnya mengatakan bahwa dia akan membayar lebih dari 2,5 miliar, misalnya dia akan nambah sebesar 200 juta rupiah gitu. Kalau terbukti dalam 6 bulan berikutnya dengan penggunaan mesin itu akan mengakibatkan atau memberikan efisiensi penggunaan listrik ke perusahaan 5% misalnya gitu. Nah, artinya harganya nggak fix jadi 2,5 miliar saja, dia bisa lebih dari 2,5 miliar gitu, bisa jadi 2,7 gitu kan. Hal-hal yang seperti ini yang jadi tricky. Pertanyaannya kita harus estimate di awal kita mau pakai 2,5 miliar atau 2,7 miliar. Karena yang dijadikan patokan adalah mungkin berdasarkan histori, berdasarkan data-data research yang ada, apakah mesin tersebut hasil testingnya akan bisa benar-benar memberikan efisiensi sebesar 5% dalam 6 bulan ke depan gitu. Kalau iya, maka sebenarnya harga yang dipakai itu nggak akan sesuai dengan kontrak. Ini mungkin akan menimbulkan another issue di perpajakan karena mungkin nggak akan sesuai dengan yang tertera di dalam kontraknya. Di mana kontraknya bilang 2,5 miliar, tapi sebenarnya mungkin dia akan mengakui pendapatannya 2,7 misalnya contohnya. Terus variabel yang lain itu juga contohnya misalnya insentif itu, rebate gitu. Ini cukup lazim untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distributor itu, misalnya elektronik gitu ya. Hal yang terjadi adalah misalnya satu perusahaan itu menjual barang
ke dealernya dia. Misalnya jual kulkas gitu kan ya, dengan harga 2 juta rupiah, misalnya dengan harga 2 juta rupiah lah gitu untuk satu unitnya. Kemudian ternyata dia bikin program rebate nih ke si dealernya yang mengatakan bahwa selama 6 bulan, jadi dia bilang programnya adalah pembelian dari dealer dari bulan Januari sampai bulan Juli 6 bulan itu, kalau akumulasinya mencapai 100 unit pembelian, maka dia akan dapat cash rebate 2% misalnya. Kemudian kalau misalnya dealernya membeli antara 100 sampai 200 unit, dia akan terima rebate 5% misalnya. Dan di atas 200 unit dia akan dapat rebate misalnya 10% gitu. Nah, pertanyaannya adalah waktu si perusahaan ini menjual ke dealer A gitu misalnya, waktu dealer itu di minggu pertama bulan Januari membeli 10 unit kulkas, pertanyaannya setelah kulkasnya itu di-deliver ke si dealernya, penjual ini harus mencatat revenue-nya sebesar 2 juta rupiah dikali 10 unit atau nilai yang lain gitu. Kalau memang ada program rebate seperti itu, maka kita harus lihat dulu nih, dealer A ini kan mestinya bukan pertama kali atau baru pertama kali ini membeli barang dari perusahaan kita itu. Kita akan lihat historinya sebenarnya dealer A ini historically dia beli barang itu ke kita berapa unit sih selama 6 bulan. Jadi kita lihat historinya misalnya setahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Kalau faktanya membuktikan bahwa ternyata dia itu selalu membeli dengan jumlah unit misalnya sekitar 750 sampai 1.000 unit selama 6 bulan in average berdasarkan data histori. Maka pada dasarnya kita tahu waktu kita menjual barang kulkas ke si dealer A, udah pasti dia akan dapat rebate yang 10% nih. Tadi kan karena kalau bisa beli 100 unit dia akan dapat 2%, kalau dia beli 100 sampai 200 dapat 5%. Kalau dia beli di atas 200 unit, dia akan dapat 10% nih. Maka kita sebenarnya tahu nih, dia sebenarnya akan dapat rebate 10%. Nah, secara accounting, secara PSA 172, nilai imbalan variabel ini harus diperhitungkan. Sehingga revenue yang diakui waktu di minggu pertama barang itu sudah di-deliver ke gudangnya si dealer, maka yang diakui adalah 10 unit kulkas dikali dengan 2 juta dikali dengan 90%. Jadi revenue yang diakui hanya 1,8 juta per kulkas, bukan 2 juta rupiah, yang tentunya akan berbeda dengan harga fakturnya nih, karena rebate-nya ini harus diperhitungkan di depan dan sebagai pengurang revenue. Kemudian imbalan terutang pelanggan nih contohnya sih biasanya masalah poin nih, misalnya kalau ini biasanya berhubungan sama customer loyalty program. Jadi kalau misalnya kita beli suatu barang terus kemudian kita dapat poin di mana poinnya someday bisa ditukar dengan uang atau dengan produk yang lain gitu kan. Maka implikasinya adalah berarti kalau kita jualan satu produk makanan atau minuman misalnya gitu kan ya, harganya Rp100.000 gitu. Kemudian dapat poin 1 gitu misalnya. Maka waktu perusahaan itu mengakui pendapatannya, mestinya dia tidak bisa mengakui full 100.000 karena sebenarnya dia ada poin yang dia janji akan bisa digunakan oleh si pembeli itu untuk ditukarkan dengan cash ataupun produk di masa depan. Maka revenue yang ada akuin kita harus hitung poinnya itu, 1 poin itu nilai rupiahnya berapa itu. Kalau misalnya kita ambil contohnya misalnya 10.000 ya, berarti revenue yang diakui itu adalah bukannya 100.000 pada saat penjualan terjadi, tapi 90.000, di mana 10.000 rupiahnya akan di-divert sebagai liabilitas yang nantinya akan disettle waktu pembeli itu menukarkan poinnya dengan produk ataupun jasa ataupun cash pada suatu saat di masa depan. Kemudian ada imbalan non-cash yang perlu diperhatikan adalah kita harus ukur pada nilai wajarnya. Yang terakhir adalah komponen pendanaan signifikan. Yang jadi critical point itu adalah pada dasarnya kita mengerti bahwa kalau penjualan normal itu pasti akan ada term of payment. Tapi yang kita harus lihat itu adalah kalau ada term of payment yang cukup unusual. Misalnya kita jualan barang,
ke pelanggan, tetapi kita berikan waktu untuk settlement-nya misalnya 6 bulan. Nah, itu berarti sebenarnya kayak di kacamata PSAK 72 melihat bahwa berarti kita jual barang dengan konsep financing nih, berarti kita membiayai si pelanggan nih. Berarti kalau kita jual barang elektronik dengan nilai 2 juta, kemudian settlement-nya adalah 6 bulan berikutnya, maka kita akan lihat bahwa kita nggak bisa ngakuin 2 juta nih, karena 2 juta itu kan nilai di masa depan. Berarti kita harus menghitung imputed interest-nya. Berapa sih suku bunga yang harusnya kita akui kalau kita seandainya kita anggap di day one itu kita pinjemin dia certain uang, certain amount of money, kemudian dia bayar ke si si penjualnya, kemudian setiap bulannya kita akan terima interest income nih. Nah, dalam menggunakan konsep ini maka kita akan tahu bahwa di saat penjualan terjadi, nilai yang diakui untuk penjualan elektronik itu nggak bisa 2 juta, tapi kita harus hitung imputed interest-nya misalnya 100.000 gitu misalnya. Berarti kita akan akuin pendapatannya itu 1,9 juta sebagai revenue. Di mana 100.000-nya akan diakui sebagai pendapatan bunga selama periode 6 bulan ke depan. Jadi setiap bulan akan diakuin sampai akhir bulan ke-6, kita akan akui Rp100.000 gitu. Dan akhirnya di akhir bulan ke-6 si pelanggan itu waktu dia settle 2 juta itu akan klop ya. Jadi di awal kita akui 1,9 ditambah increment bunga yang kita akui pelan-pelan selama 6 bulan, itu akan fully eliminated dengan jumlah uang cash yang dibayar oleh si pelanggan di akhir bulan ke-6. Nah, kemudian langkah keempat ini, jadi setelah kita melakukan 1, 2, 3, 4, itu sebenarnya pada dasarnya kita udah tahu ada berapa banyak PO, dan kita juga udah tahu dari step 3 itu harga transaksi totalnya, kita tinggal alokasi nih harga transaksi total ke masing-masing PO. Pada dasarnya adalah kita menggunakan pendekatan nilai pasar yang disesuaikan, relative fair value, kecuali kalau nilai pasarnya tidak bisa ditentukan, maka kita akan menggunakan pendekatan biaya expectation ditambah margin. Jadi intinya kita kan tahu harga transaksi yang ada di kontrak itu adalah angka yang kita harus allocate. Kemudian kita akan lihat di dalam masing-masing kontrak ini ada PO 1, 2, 3. Kita akan hitung fair value-nya masing-masing ini tuh berapa sih. Jadi kalau misalnya PO 1 dilakukan sendiri, PO 2 dilakukan sendiri, PO 3 dilakukan sendiri, harganya berapa, biayanya berapa gitu kan. Kemudian kita weighted-in, dapetin percentage-nya, kemudian dikali dengan jumlah harga transaksi kontrak yang kita udah tentukan di step 3, kita akan tahu nih masing-masing PO 1, 2, dan 3 itu value-nya berapa gitu. Nah, step terakhir yang kita ini adalah pengakuan pendapatannya nih. Jadi setelah harganya juga tahu untuk masing-masing kontrak, ada 2 pengakuan pendapatan yang dimungkinkan ya. Yang pertama adalah at the point of time, yang kedua adalah overtime. Jadi overtime ini sebenarnya mirip seperti percentage of completions yang ada di PSAK 23 yang dulu. Jadi kalau at point of time itu ya sebenarnya kayak completed kontrak yang diakui pada saat titik di mana performance obligation-nya itu dipenuhi gitu. Nah, kapan revenue itu diakui secara overtime dan kapan at point of time ya. Kita lihat yang overtime dulu. Jadi dia diakuin overtime kalau dia memenuhi kriteria seperti ini nih. Yang pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya. Contohnya jasa rutin atau berulang. Ini contohnya kayak tadi yang saya sampaikan, kayak cleaning service ya, di mana kita anggap itu sebagai satu PO, di mana si pelanggannya, kita sebagai perusahaan yang menggunakan cleaning service company, itu akan secara simultan itu akan langsung merasakan manfaat yang di-deliver dari si cleaning service-nya, karena kita melihat bahwa office space kita bersih, kemudian WC-nya juga bersih, dan semuanya rapi gitu kan. Itu langsung secara instan kita rasakan setiap harinya. Oleh karena itu, maka dia bisa menggunakan overtime, jadi mirip kayak percentage of completion. Jadi intinya pendapatannya tidak diakui di satu titik. Jadi kalau contoh saya tadi cleaning service kontraknya 2 tahun gitu kan, maka revenue akan diakuinya perlahan-lahan setiap periode, bukan di akhir tahun keduanya saja gitu.
Kondisi yang kedua itu adalah pelanggan mengendalikan aset selama entitas menciptakan atau meningkatkan aset tersebut. Nah, ini contohnya itu aset yang dibangun di lokasi pelanggan. Mungkin kita bayangkan ya kalau kita punya tanah kosong gitu, terus kemudian kita mau minta dibangun rumah di atasnya, kita hire satu kontraktor gitu kan. Nah, sekarang saya coba dari kacamata kontraktornya gitu kan. Kontraktor itu membangun rumah di atas tanah yang miliknya si pelanggan. Otomatis pada saat si kontraktor itu mulai bangun fondasi, bangun bikin pintu dan segala macam, itu tuh langsung di atas aset yang dikendalikan oleh si siapa namanya customer-nya. Jadi dengan demikian maka kita bisa menggunakan overtime. Yang sorry Bu Christine, saya masih punya berapa waktu ya? 5 menit ya maksimal. Oke, boleh. Sudah saya kasih. Ya, saya coba rewel 5 menit ya. Ya, oke. Terus yang contoh ketiga adalah aset yang dibangun memenuhi permintaan spesifik. Jadi ini spesifik order atau job order case ya. Jadi pelaksanaan entitas itu tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif lain bagi entitas, dan entitas tidak memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini. Ini contohnya misalnya perusahaan itu order satu mesin, misalnya casting lah ya. Jadi kalau kita bicara misalnya di pabrik-pabrik yang untuk supporting otomotif itu banyak sekali yang dia harus melakukan casting untuk untuk blok-blok mesinnya gitu kan. Nah, order untuk mesin-mesin yang seperti itu kadang-kadang sangat-sangat spesifik. Artinya pada saat dia order ke si supplier-nya, supplier itu akan membuat spesifik sesuai dengan request-nya si pelanggannya. Dan setelah si penjualnya itu bikin sesuai dengan spesifik pelanggan, ya pada dasarnya itu dia tidak akan bisa jual ke orang lain karena either ada masalah patent, royalty, dan license, dan juga sebenarnya mungkin supplier yang lain itu juga customer yang lain juga nggak akan bisa menggunakan itu untuk kepentingan mereka karena itu sangat-sangat spesifik untuk tujuan penggunaannya si pelanggan. Nah, kalau case-nya demikian maka artinya ini bisa kita gunakan pengakuan pendapatan secara overtime instead menggunakan at point of time gitu kan. Nah, kalau kita pakai overtime ini sebenarnya metodenya sama seperti PSAK 23, jadi ada input method nih cost to cost sebenarnya. Kemudian ada output method, ini sebenarnya melihat dari sisi outputnya, ini bisa menggunakan, untuk menentukan persentasenya bisa menggunakan survei, pencapaian milestone, kemudian unit yang diserahkan. Yang berikutnya itu adalah yang ini tadi, yang pendapatan yang diakui at a point of time. Jadi kalau tidak memenuhi kondisi yang 3 ini, maka artinya pendapatan itu tidak diakui overtime, dia akan diakui at a point of time. Dia diakui pendapatannya ketika ada kewajiban kini untuk bayar, kepemilikan legalnya juga sudah pindah, penguasaan fisiknya juga sudah pindah dari penjual ke pembeli, resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan juga sudah pindah dari penjual ke pembeli, dan terakhir asetnya juga sudah diterima oleh si pembeli. Pada saat ini terpenuhi, maka artinya kewajiban pelaksanaan atau performance obligation sudah difulfill oleh penjual ke pembeli dan pengakuan pendapatan bisa dilakukan. Efektifnya tadi sudah saya sampaikan, early adoption diperbolehkan. Nah, ini opsi transisi. Mungkin sampai sini yang saya bisa sampaikan, Ibu Christine, kalau kita ada pertanyaan mungkin. Ya, oke. Makasih banyak atas pemaparannya yang komprehensif, Pak Budi. Oke, apakah suara saya terdengar, Pak Budi? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Budi terkait dengan penerapan PSAK 72 ini. Mungkin penekanannya tadi pada model 5 langkah ya. Jadi Pak Budi tadi sudah menjelaskan ke kita dari gimana langkah 1 mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, kemudian langkah kedua mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, performance obligation, langkah ketiga menentukan harga transaksi, langkah keempat mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dan langkah kelima yaitu mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Tadi ada beberapa hal yang mungkin dari sisi pajak juga harus diperjelas ya, misalnya tadi kaitannya tentang imbalan variabel,
Kemudian kalau misalnya ada komponen pendanaan signifikan, itu bagaimana? Kemudian juga terkait dengan kontrak, tadi ada kombinasi kontrak, ada modifikasi kontrak. Nah, apakah kita dari sisi pajak itu mengikuti hal itu? Kemudian invoicing-nya bagaimana gitu? Apakah mengikuti yang sesuai dengan kontrak ataukah realnya misalnya seperti itu? Itu mungkin muncul banyak pertanyaan terkait dengan hal itu. Nah, selanjutnya saya akan undang narasumber kita dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Ibu Anggraini. Halo Ibu Anggraini. Halo, selamat pagi Bu Christine. Ya, selamat pagi suara Bu saya Anggraini. terdengar ya? Terdengar Ibu, salam kenal Bu Anggraini. Ya, Bapak Ibu, Bu Anggraini saat ini adalah menjabat sebagai Kepala Seksi Peraturan PPh Badan 3, betul ya Bu Anggraini ya? Saat ini Bu Betul, Anggraini Christine. akan memberikan tanggapan, atau Bu Anggraini apakah sudah ada paparannya atau Ibu memberikan tanggapan saja dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Budi? Baik Bu Christine, izin mungkin saya mulai ya. Jadi Selamat Ibu pagi, di Bapak, sini Ibu memberikan semua. tanggapan ya Bu Anggraini ya. Oke, silakan Bu Anggraini, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi. Izin perkenalkan diri, tadi sudah juga disebutkan Bu Christine, ya nama saya Anggraini. Saya dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Jadi kebetulan tadi saya menangkap bahwa memang ada isu tidak hanya PPh, tapi juga yang terkait pajak pertambahan nilai. Namun memang pada kesempatan kali ini, kebetulan saya dari Direktorat Perpajakan 2 yang menangani pajak penghasilan. Pertama-tama mungkin izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang saya hormati jajaran pengurus IAI, kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Mardiasmo, juga pimpinan kami Bapak John Hutagaul, Bapak Pontas Pane, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan acara regular tax discussion yang diselenggarakan oleh IAI. Ya, pada prinsipnya kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi adanya acara rutin tax discussion yang diselenggarakan oleh IAI ini, dan dari kami sendiri memang terkait perubahan PSAK beberapa tahun terakhir ini juga sudah menjadi concern kami. Nah, kalau terkait perpajakan sendiri, ini mohon maaf, saya sendiri ini baru menerima penugasan pagi ini, Bu Christine, Bapak Ibu sekalian, sehingga memang kami belum menyiapkan bahan karena penugasannya sangat mendadak, dan memang mungkin dari IAI sudah mengirimkan lama ya. Saya juga kurang belum mengecek nih kapan dari IAI sendiri mengirimkan surat untuk kesediaan kami menjadi narasumber pada acara ini. Tapi yang pasti memang kami mohon maaf sekali, dari pimpinan juga mohon maaf karena saat ini memang lagi happening ini sejak diundangkannya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di sana memang banyak sekali peraturan pelaksanaan yang harus disusun karena akan segera berlaku nanti 1 Januari 2022. Ya, pasti lagi sibuk banget ya Bu Anggraini ya, betul. Jadi peraturan pelaksanaan ya. Ya Bu Christine, seperti itu. Sehingga understood. Dapat dimengerti. Sehingga memang untuk undangan ini, apalagi memang kami baru terima, sehingga ya memang belum ada persiapan paparan gitu ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Bapak Ibu sekalian, kalau secara perpajakan memang karena kan kalau IFR PSAK ya, khususnya untuk yang PSAK 72 yang mengadopsi IFRS 15, walaupun banyak ya PSAK 71, 72, 73,
Nah, ini secara umum memang kan PSAK menganut principle base, dan saya kira sepertinya semua yang hadir memang sudah paham hal tersebut. Sedangkan konstruksi hukum Undang-Undang PPH itu memang rule base, dan apalagi negara kita kan menganut civil law, prinsip positivism, dan sehingga apapun itu, tadi juga Bapak Prof. Mariasmo juga sudah menyampaikan bahwa di pasal 28 itu memang sudah dijelaskan, ya, ditegaskan bahwa sepanjang memang ketentuan perpajakan itu tidak mengatur lain, maka rujukannya adalah SAK yang berlaku umum. Tapi memang karena prinsipnya rule base, jadi bagaimanapun untuk penerapan ketentuan perpajakan itu tetap mengacu kepada undang-undang perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Jadi walaupun mungkin PSAK menganut principle base, ada norma-normanya, tapi sepanjang memang berdasarkan undang-undang perpajakan mengatur sudah fix begitu perlakuannya seperti apa, maka yang dijadikan acuan memang ketentuan perpajakan. Nah, kemudian ada juga prinsip matching cost against revenue. Secara umum memang kalau Undang-Undang PPH kita menggunakan pasal 17 ya. Dan kemudian kita mengatur juga azas realisasi dan historical cost. Jadi lalu di perpajakan sendiri, khususnya PPH, itu tidak hanya ada tarif yang dikenai, tarif umum yang dikenai atas misalnya penghasilan netonya berapa, tapi kita juga ada mengenal rezim perpajakan khusus gitu ya, yang dikenai final, sehingga yang basisnya memang ada basisnya pembayaran, realisasi pembayaran seperti itu, seperti misalkan PP 34 yang mengatur mengenai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jadi untuk usaha real estate, properti. Lalu ada juga PP 51 yang mengatur tentang konstruksi. Jadi pengenaan final itu seperti juga sewa, tapi mungkin sewa di luar PSAK 72 ya. Nah, saya kira seperti itu, sehingga kalau sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur misalnya pengenaan final itu basisnya itu adalah keseluruhan nilai kontrak seperti itu, maka yang dijadikan rujukan memang atau pegangan begitu untuk menghitung pajak terhutangnya, kapan saat terhutangnya, itu memang merujuk kepada peraturan pemerintah yang berlaku, yang mengatur tentang pengenaan final tersebut. Nah, terkait PPH barangkali seperti itu Bu Christine dan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau terkait PPN sendiri memang itu direktorat yang berbeda, jadi Direktorat Peraturan Perpajakan 1, dan sepertinya memang minggu-minggu ini ada pembahasan juga dengan Kumham, sehingga mereka memang agendanya sangat padat dan mohon maaf tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Dari saya mungkin seperti itu Bu Christine. Kalau ada pertanyaan yang bisa kami jawab, akan kami jawab. Tapi kalau memang masih ada yang istilahnya kami masih perlu raise dulu isunya kepada pimpinan, nanti kami tampung terlebih dahulu, begitu Bu Christine. Dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk diskusi pada acara text discussion ya pada hari ini. Terima kasih Bu Christine. Iya, makasih Bu Anggreni. Mungkin kita nanti akan lebih banyak discuss pada saat tanya jawab ya Bu Anggreni ya. Nanti kalau misalnya Bu Anggreni, karena saya lihat ada banyak pertanyaan juga dari sisi, baik dari sisi akuntansinya dan juga dari sisi pajaknya. Saya juga punya beberapa pertanyaan sebenarnya. Cuma nanti kita lihat dulu pertanyaan dari para partisipan ya. Bu Anggreni dan juga Pak Budi, sekali lagi terima kasih atas tanggapannya
mungkin cukup singkat tanggapannya, tapi saya harapkan kita akan menggali lebih dalam ketika kita menjawab pertanyaan dari para peserta pada pagi hari ini ya, Bu Anggreni dan juga Pak Budi. Baik, kita coba lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini nggak ada namanya, dari Anonymous. Pertanyaan panjang, ini ada 2 pertanyaan, nyambung ini pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu, saya bacakan pertanyaannya. Untuk pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang diakui secara overtime, jasa atau barang yang diserahkan adalah BKP atau JKP. Apakah PPN dalam hal ini faktur pajak tetap dibuat berdasarkan progres atau berdasarkan penagihan atau pembayaran? Jadi di sini invoice atau bisa juga diinterpretasikan perintah membayar yang merupakan basis terpisah. Dan dampaknya mungkin saja terdapat perbedaan secara jumlah dan waktu dengan basis akuntansi yang berdasarkan PSAK 72-nya. Kemudian, pertanyaannya adalah apakah perusahaan boleh menggunakan basis invoicing? Jadi tidak selalu sama dengan accounting measurement untuk keperluan perpajakannya. Mungkin itu dulu satu pertanyaannya, Bu. Mungkin ini untuk Bu Anggreni ya. Ya maaf Bu, ini pertanyaannya terkait dengan PPN, tapi mestinya Ibu juga menguasai ya mengenai hal ini. Ya, gimana Bu Anggreni tanggapannya atas pertanyaan yang pertama ini? Silakan Bu. Ya, baik Bu Christine. Sebenarnya ini kewenangannya ada di PP1 sekali lagi Bu Christine dan Pak siapa tadi ya? Nggak ada ya namanya ya tadi ya? Mohon izin. Anonymous. Ya. Baik, nggak apa-apa. Jadi memang kalau di PPN itu kan saat terutangnya sudah diatur ya Bapak Ibu sekalian ya. Penyerahan atau pembayaran dalam hal pembayaran itu mendahului penyerahan. Jadi kalau secara umum seperti itu, ini pengetahuan saya ya. Nah, tapi kalau kaitannya tadi dengan misalnya ada kekhususan soal overtime jasa dan barang yang diserahkan, overtime itu bagaimana sepanjang waktu gitu Bu, maksudnya ya. One time ya. Jadi pertanyaannya bisa aja ada perbedaan antara pengakuan secara akuntansi sama secara pajak. Nah, dia itu mau bikin faktur pajaknya based on apa gitu. Apakah bisa based on invoicing aja, which is itu mungkin bisa jadi berbeda dengan pengakuan akuntansi. Itu Bu pertanyaannya. Ya, betul. Jadi kalau secara PPN seperti itu, barangkali sebagian besar kita sudah paham ya bahwa saat terutangnya PPN sudah diatur di undang-undang Ibu Christine dan Bapak Ibu sekalian, itu saat penyerahan. Nah ini sekali lagi memang saat penyerahan atau pembayaran dalam hal terdapat pembayaran yang mendahului penyerahan, seperti itu secara umum. Nah, mungkin izin ini kami share saja dulu ya Bu dengan teman-teman PPN ya, karena saya khawatir di mereka juga sudah ada diskusi begitu, diskusi mendalam terkait untuk pertanyaan yang diajukan peserta pada pagi hari ini yang terkait PPN. Jadi mungkin izin kami catat saja dulu ya Bu Christine ya. Saya khawatir ini melebihi ini kewenangannya. Mohon maaf ya. Iya, mungkin kalau misalnya dari sisi Pak Budi ya, Pak Budi, saya sebelumnya mungkin saya pengen tanya ini preliminary question dulu. Ini kan udah kita memasuki tahun yang kedua ya, penerapan PSAK 72 nih Pak Budi ya. Boleh sharing nggak sih Pak di lapangan itu ada masalah yang timbul nggak ya dalam penerapan PSAK 72 ini? Jadi maksudnya pengalaman Pak Budi dalam proses misalnya klien ya menerapkan PSAK 72 ini, apakah ada kendala di lapangan atau masalah apa yang timbul di lapangan kayak gitu Pak Budi, mungkin bisa di-share ke kami? Oke. Mungkin terkait dengan pertanyaan yang ini ya mungkin saya lebih sharing apa yang saya lihat dan apa yang dilakukan oleh di beberapa klien gitu. Artinya
kayak tadi kita sampaikan di awal bahwa IFRS ini sendiri kan principle base, dan PSAK 72 ini mengambil dari IFRS 15 yang principle base juga gitu. Memang artinya kalau pajak itu masih form over substance, kalau IFRS sepertinya substance over form gitu. At the end, pada saat kalau kita bicara masalah overtime ini, faktur itu kan mau gimana pun berhubungan sama komersial ya. Artinya invoicing itu adalah hak tagihnya penjual ke pembeli yang pada dasarnya kalau kita nggak menagih sesuai dengan milestone yang sudah di-agree secara komersial di dalam agreement, ya pelanggan nggak akan mau bayar gitu. Jadi unlikely so far sih saya nggak pernah ketemu klien-klien saya yang melakukan penagihan jumlahnya itu sesuai dengan accounting. Mereka menagihnya sesuai yang milestone yang sudah di-agree di dalam kontraknya. Sehingga mereka menerbitkan faktur pajaknya pun sesuai dengan yang mereka sudah tagih ke pelanggannya. So far ini jadi timing difference yang mereka maintain rekonsiliasinya, perbedaan revenue yang dilaporkan secara sesuai kontrak dengan apa yang diakui secara accounting-nya gitu kan. So far sih begitu sih Bu Christine. Ya, berarti akan muncul timing difference ya, Pak Budi ya? Atau bisa jadi permanent difference nggak? Jadi kalau misalnya secara kontrak, misalnya tadi 2 miliar gitu ya, kemudian ternyata pada saat kita menerapkan PSAK 72, tadi ada segala macam lah, imbalan variabel lah, kemudian nanti ada modifikasi kontrak gitu, dan come up with angka yang berbeda dengan nilai kontrak gitu ya, Pak Budi ya. Itu akan terpulihkan atau apa istilahnya tuh kalau misalnya akuntansi tuh, kalau timing difference itu kan katanya akan terpulihkan gitu ya. Artinya at the end itu akan sama gitu loh. Sama, betul. Jadi, apakah itu akan sama atau tetap ada perbedaan tuh antara akuntansi dengan pajak tuh Pak Budi? Gimana? At the end sih harusnya akan sama ya. Saya contoh kayak yang tadi misalnya penjual nih, dia distributor jualan elektronik gitu kan, janji jual dia bikin program rebate di dalam bulan Januari sampai Juni gitu. Kalau dia beli berapa unit dapat 2%, berapa unit dapat 5%, dan di atas 200 unit tadi saya kasih contoh 10% gitu. Secara accounting dia harus mengakui pendapatannya kalau di minggu pertama dia deliver 10 unit kulkas gitu kan dengan harga yang per fakturnya ditulis 2 juta gitu kan. Dia akan ngakuin harusnya kan 20 juta nih secara fakturnya, tapi dia secara accounting dia mengakuinya 10 unit dikali 1,8 juta karena memang secara historically udah pasti nanti akhir bulan ke-6 itu dia akan kasih rebate sebesar sebesar 10% dari 2 juta yaitu 200.000 rupiah. Jadi yang akuin pendapatannya itu 1,8 juta dikali 10 gitu, jadi 18 juta. Nah, dia nanti sampai akhir tahun bulan ke-6 ya, secara cash flow-nya perusahaan sih nggak akan selisih ya. Artinya perusahaan itu kalau misalnya ngikutin secara faktur ya berarti dia akan ngakuin 20 juta, dia akan ngakuin 2 juta dikali total penjualan selama 6 bulan. Itu secara cash flow yang terjadi, dipotong sama rebate-nya yang dia akan kasih nih 10% dikali total omset tadi gitu kan. Revenue-nya secara accounting-nya kan udah diakuin Jepang sebesar 90% tuh dikali unit yang terjual. Artinya harusnya in terms of P&L tuh akan nyambung sih. Mungkin tapi secara accounting nih, secara pajak ya mungkin saya nggak bisa terlalu banyak komen. Artinya fakturnya mungkin keluar di awal kan 2 juta nih. Pertanyaannya pada akhir bulan ke-6 itu rebate-nya apakah dilaporin sebagai revisi faktur pajak atau enggak? Ini so far yang saya lihat agak nggak konsisten sih. Kadang-kadang beberapa company klien yang saya lihat itu ditelan sebagai cost mereka gitu, akhirnya nggak revisi gitu. Iya, oke. Jadi hal itu menimbulkan timing difference aja ya, Pak Budi ya? Harusnya timing difference. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin juga Bu Anggreni juga masih belum bisa menjawab mungkin ya. Pertanyaan yang kedua, berlanjut dari pertanyaan mengenai perlakuan faktur pajak BKP, JKP, PPN atas akuntansi revenue recognition over time. Jadi jikalau opsi untuk menerbitkan faktur pajak adalah sesuai
akuntansi overtime tersebut, atau jikalau opsi untuk menerbitkan faktur pajak boleh mengikuti invoice. Apakah dari DJP akan mengeluarkan interpretasi hukum atau dasar hukumnya supaya para wajib pajak mendapat kejelasan dan kuat? Kalau sedang dibuat, kira-kira kapan akan terbit dasar hukum tersebut? Silakan Bu Anggreni. Ya, baik, Bu Christine. Ini sekali lagi memang terkait PPN nih. Tapi yang saya tahu adalah gini, untuk pengaturan PPN sendiri tidak ada perubahan sampai saat ini ya di Undang-Undang HPP mengenai saat terutang, mengenai apa saat pembuatan faktur pajak seperti itu. Nah mungkin izin sekali lagi kalau terkait PPN kami catat dulu ya Bu. Khawatirnya memang sekali lagi teman-teman PPN itu juga sudah membuat kajian begitu ya. Nanti ditunggu saja kalau memang ada penegasan terkait isu istilahnya konvergensi gitu ya antara PSAKAM dengan ya, harmonisasi antara PSAK dengan ketentuan di Undang-Undang Perpajakan ya. Ya. Tapi menyampaikan lagi ketentuan perpajakan itu memang tidak principle base ya, karena memang kita berdasarkan hukum positif yang berlaku begitu. Bahkan pengenaan pajak kan itu tidak bisa kalau tidak ada ketentuan yang mengatur. Jadi untuk pemajakan sendiri bagaimanapun memang harus merujuk kepada mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian PMK dan aturan pelaksanaannya, bisa sampai per dirjen ya. Begitu, Christine. Iya, berarti selama peraturan pelaksanaan itu belum berubah, berarti pendekatan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak masih juga mengacu ke situ ya, Bu ya. Berarti kalau misalnya memang akan ada dilakukan harmonisasi, entah di beberapa hal terkait dengan PSAK ini, harusnya peraturan pelaksanaannya itu juga harus di-adjust ya, Bu Anggreni. Ya, kenapa memang pengenaan pajak itu harus rule based, Bapak Ibu sekalian? Kita memang menghindari adanya sebenarnya harusnya tidak ada professional judgment di sana gitu kan? Karena kalau terlalu besar ruang subjektivitas dari wajib pajak maupun dari petugas pajak itu bisa menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Jadi harus pasti dari awal pemahaman wajib pajak atas transaksi ini seperti apa, bagaimana menghitungnya, begitu pula dengan petugas pajak memahami transaksi ini seperti apa. Jadi kalau dilihat dari kacamata cost compliance yang tinggi, mungkin akibat harus melakukan rekonsiliasi fiskal begitu, ya mungkin memang bisa jadi dipandang timbul ada biaya yang tinggi gitu ya, karena harus melakukan rekon atau gap yang terlalu besar antara apa yang secara pajak prinsip secara prinsip perbedaan PSAK terus pajak. Tapi kalau itu terlalu hanya merujuk kepada norma, tidak berdasarkan rule yang diatur jelas, itu malah menimbulkan adanya ketidakpastian begitu, dan terlalu luas ruang subjektivitas itu tidak baik, mengingat kita memang bagian dari hukum ya, hukum yang berlaku di negara kita. Begitu barangkali Bu Christine. Baik, terima kasih Bu Anggreni. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Budi ya. Bagaimana perlakuan harga kontrak terkait dengan penjualan kontrak yang transaksinya dalam mata uang asing? Jadi perlakuan pendapatan kontraknya bagaimana, khususnya terjadi selisih kurs di awal kontrak atau periode kontrak terjadi. Jadi contohnya di sini terjadi kontrak dengan perusahaan multinasional dengan falas, yang ditanyakan adalah perlakuan pendapatannya, pakai metode nilai apa, dan pencatatannya pakai nilai apa. Kemudian perlakuan pendapatan atau kerugian selisih kurs akibat transaksi kontrak tersebut bagaimana? Silakan Pak Budi. Oke, jadi kalau PSAK 72 ini kan mengakui kapan pendapatan atau pendapatan itu diakui oleh si penjual atau pemberi jasa.
Jadi pada saat setelah kita melakukan model 5 langkah tadi dan kita berkonklusi bahwa misalnya hari ini kita sudah bisa mengakui pendapatan dari penjualan suatu barang atas satu kontrak dengan menggunakan mata uang asing, maka kita akan mencatat debitnya adalah piutang, kreditnya adalah pendapatan, gitu kan. Di mana pendapatan itu adalah akun non moneter, di mana piutang itu adalah akun moneter dan masuk sebagai instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 71 gitu. Misalnya nilainya adalah $10.000 gitu. Berarti kita akan kalikan kurs hari ini misalnya 14.000 gitu ya. Berarti kita akan akui debit piutang kredit pendapatan 140 juta. Nah, setelah itu subsequently ya kalau terjadi selisih kurs, maka pendapatan itu udah kita nggak utak-atik sih nilainya, karena itu adalah akun non moneter gitu. Nah, piutangnya sendiri karena akun moneter dan dia adalah instrumen keuangan financial asset sesuai dengan PSAK 71, maka ini yang kemudian harus diukur sesuai dengan PSAK 71 nih. Artinya kalau memang subsequently kita harus reevaluate karena memang sisi kursnya berubah, maka kita akan evaluasi misalnya setelah akhir tahun kurs misalnya jadi Rp13.000 misalnya gitu. Maka kita akan melakukan adjustment, kreditnya piutang 10 juta, kemudian debitnya adalah ya rugi selisih kurs sebesar 10 juta rupiah gitu kan. Karena akhir tahun harusnya nilai piutangnya tinggal 130 juta ya kalau kursnya jadi 13.000. Kurang lebih sih gitu sih. Jadi artinya ya untuk perlakuan sisi kursnya itu akan mengikuti PSAK 71 untuk instrumen keuangan, akun instrumen keuangan yang diakui pada tanggal pendapatan tersebut. Mungkin begitu, Bu. Oke, makasih. Ini nggak ada namanya nih, jadi nggak bisa menyebutkan siapa yang bertanya. Mudah-mudahan udah menjawab ya. Kemudian pertanyaan kepada Bu Anggra ini. Mohon izin bertanya, ini juga anonymous, bagaimana perlakuan pajak, ini mungkin mirip-mirip pertanyaannya ya, bagaimana perlakuan pajak terkait PPh dan PPN-nya terhadap transaksi pendapatan atau penjualan kontrak, khususnya mengacu ke Undang-Undang HPP. Mungkin tahu bocorannya dan lain-lain untuk masukan kepada akuntan dalam mengantisipasi pencatatannya atau pembukuan terkait dengan aspek perpajakan pasca Undang-Undang HPP. Mohon pencerahannya Bu Anggreni. Silakan Ibu. Ya, baik. Pasca Undang-Undang HPP. Sebenarnya undang-undangnya sudah rilis ya, jadi bisa maksudnya dipelajari bahwa khususnya nih terkait pasal 4 ayat 1 pengertian penghasilan itu tidak ada perubahan. Kemudian jadi kita prinsipnya masih menganut historical cost, jadi juga menganut prinsip realisasi, jadi biaya yang benar-benar dikeluarkan itu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menariknya begini Bu Christine, pada saat kenapa tadi kami sampaikan kami juga sudah melakukan semacam benchmarking gitu ya dengan negara lain. Sebetulnya tapi mohon koreksi, barangkali kalau dari Pak Budi atau Bu Christine ada info ya. Kalau yang kami tahu adalah kayak Amerika Serikat begitu kan juga sudah lebih dulu malahan yang menerapkan IFRS ya. Jadi dan setahu kami untuk keperluan perpajakan mereka juga menganut prinsip realisasi, sehingga ini bukan saja di negara kita nih yang menganut prinsip realisasi untuk penghitungan PPh khususnya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau dari sisi PPh untuk ketentuan perpajakan itu tidak ada perubahan untuk pengakuan penghasilan, pengakuan biaya untuk menghitung capital gain, kecuali memang ada rezim perpajakan yang khusus terkait transaksi tertentu, kayak pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tadi yang saya sebutkan, sewa tanah dan atau bangunan, konstruksi, itu kan memang rezim final ya. Rezim final itu sudah diatur tersendiri, yang menjadi objeknya itu dilihat dari mana, apakah kontraknya terpisah atau tidak terpisah, itu juga sudah diatur
secara detail gitu ya di dalam peraturan pemerintahnya masing-masing. Saya kira seperti itu, Bu Christine. Iya, jadi tetap mengacu kepada prinsipnya realisasi ya, Bu Anggraini ya, untuk Ya, pengakuan betul. Ya. pendapatan secara pajak. Ya, kecuali dalam hal tertentu ya, memang kan kita ada juga yang kayak selisih kurs, kemudian evaluasi itu kan memang udah ada aturannya tersendiri dan memang sudah dibuka di undang-undang bahwa untuk selisih kurs, kemudian revaluasi aktiva tetap yang sesuai pasal 19 Undang-Undang PPH, itu kan sebenarnya karena memang untuk pengukurannya itu kayak capital gain-nya diakui sekarang gitu ya, karena kan wajib pajak nanti bisa ada kesempatan untuk penyusutan yang lebih besar karena ada kenaikan nilai, kemudian karena ada kenaikan nilai sehingga nantinya kalau diakui nanti itu kan nanti jadi terlalu kecil begitu ya. Nah, secara prinsip memang realisasi kecuali dua hal itu untuk saat ini. Oke, jadi untuk yang selisih kurs juga di Undang-Undang HPP nggak ada perubahan ya, Bu? Jadi tetap mengikuti PSAK ya? Ya, kalau itu ya. Tapi tetap prinsip taat azas ya, artinya nggak boleh. Kalau kurs apa yang sudah dipakai, kurs transaksi atau kurs rata-rata BI begitu ya. Jadi prinsip taat azas itu tetap dikedepankan, Bu. Oke, baik. Oke, Pak Budi ada yang ingin disampaikan, Pak Budi? Terkait dengan pertanyaan ini mungkin ada yang mau dikomentari? Mungkin saya enggak kali ya, Bu. Oke. Ya, setelah ini ada pertanyaan untuk Pak Budi soalnya. Iya. Dari Pak Basofi ya, dari Pak Basofi bertanya kepada Pak Budi, izin bertanya tentang pengakuan pendapatan sewa tanah untuk dibangun ATM bank dengan kontrak 5 tahun. Sedangkan pelunasannya dibayarkan sekaligus di awal. Apakah pengakuan pendapatan tersebut dalam bentuk at a point atau over the time? Jadi terima kasih penjelasannya. Jadi ini pengakuannya gimana nih Pak? Yeah. Over the time atau overtime atau pada poin tertentu gitu? Silakan. Oke, tadi saya juga lihat di beberapa pertanyaan kan sepertinya pertanyaannya terkait apakah materinya di-share atau tidak. Nanti sepertinya harusnya YAI akan sharing ya materinya. Iya, nanti akan di-share biasanya berbarengan sama, I don't know, ini ada e-certificate nggak ya, Mbak Fai nanti yang aturannya. Iya, oke. Terus tadi di slide yang pertama saya ada satu slide yang membahas tentang ruang lingkup gitu kan. PSAK 72 ini mengatur terkait dengan kontrak antara kontrak dengan pelanggan gitu kan, untuk pengakuan pendapatan atas kontrak dengan pelanggan. Nah, kalau memang ada transaksi sewa, ini kita harus lihat dulu apakah ini masuk ke ruang lingkup PSAK 73. PSAK 73 itu mengatur tentang sewa gitu kan. Sebenarnya sewa dan servis itu kadang-kadang bedanya tipis nih. Artinya kalau memang kita sebagai lessor kita sewakan tanah dan kita memang benar-benar lepas tangan dan kita benar-benar seperti pasif investor, maka itu akan kita masuk ke definisi ruang lingkupnya PSAK 73 sebenarnya. Jadi kalau misalnya mungkin biar gampang ngebayanginnya adalah misalnya kalau kita sewakan suatu mungkin jangan tanah lah, mungkin kita sewakan satu bangunan gitu kan. Bangunan itu kita sewakan ke lesi, kemudian lesinya akan setelah kita serahkan kunci, pada dasarnya udah nih lessor nggak involve sama sekali, mau maintenance, mau bersih-bersihnya segala macam itu udah si lesi yang akan bertanggung jawab, dan artinya pintunya mau ditutup jam berapa, dibuka jam berapa juga lesi yang punya kontrol, itu akan masuk ke ruang lingkup PSAK 73 karena memenuhi definisi sewa sesuai PSAK 73. Tapi kalau kita sewakan bangunannya itu yang kita sewakan sebenarnya unit kamarnya, kayak misalnya kita sewakan kos-kosan gitu, maka itu sebenarnya bukan masuk ke definisi sewa sesuai PSAK 73, tapi masuk ke definisi servis pemberian jasa sesuai dengan PSAK 72, karena si penjual atau si pemberi jasa ini
sebenarnya dia menyewakan unit space dan dia masih actively involved, artinya dia akan provide security, dia akan maintain bersih-bersihnya, dia masih kontrol itu bangunan lah, dan pagernya mau ditutup jam berapa, dibuka jam berapa juga masih dikontrol oleh si pemberi jasa. Itu akan masuk ke PSAK 72. Nah, dalam hal ini sih kebetulan kalau pertanyaan Pak Basofi, mestinya ini kalau saya nangkep benar ya pertanyaannya ini adalah Bapak punya sebidang tanah itu kemudian disewa oleh bank, Bapak sebagai penyewa memberi sewanya, sedangkan banknya adalah penyewanya, kontraknya 5 tahun. Setelah tanah itu disewa oleh bank, pada dasarnya sebenarnya kita sebagai yang punya tanah nggak akan bisa masuk ke area itu ya kecuali sebagai nasabah yang akan menarik uang di ATM tersebut gitu kan ya. Artinya maintenance-nya segala macam pasti akan di-maintain oleh atau dikontrol oleh si bank. Harus ini masuk ke skopnya PSAK 73. Tapi kebetulan sih ini mau masuk 73 maupun 72 mungkin accounting treatment-nya kurang lebih result-nya sama gitu kan. Artinya kalau cash-nya diterima di depan, karena sebenarnya kewajibannya itu belum terpenuhi oleh pemberi sewa atau sesuai PSAK 73, maka ini akan di-divert dulu Pak dan diakui pendapatannya itu perlahan-lahan sampai berlewatnya waktu lah. Artinya kalau kita sewa rumah gitu kan, sebenarnya itu kita itu kewajibannya juga akan terpenuhi dengan elapse of time. Jadi artinya kalau disewa 5 tahun ya sebenarnya kewajiban kita itu akan terpenuhi dengan berlalunya waktu gitu. Artinya berlalu 1 bulan kita sebenarnya berhak atas revenue 1/60 gitu. Lewat 12 bulan, lewat setahun berarti kita berhak atas 12/60 atau 1/5-nya gitu kurang lebih. Maka revenue-nya nggak bisa diakuin full di depan, tapi akan diakui dengan berjalannya waktu. Yang kebetulan sih mau 72 73 ini hasilnya akan sama sih mestinya. Mungkin begitu Bu Christine. Iya. Pak Budi, mudah-mudahan Pak Basofi sudah dapat ya. Jadi itu nggak bisa diakuin sekaligus gitu ya Pak Budi ya? Iya, nggak diakuin sekaligus di depan sebagai pendapatan gitu. Walaupun mungkin faktur pajaknya mungkin invoice-nya juga pasti akan full di depan ya, karena kan ditagih sesuai dengan kontrak. Iya, jadi ada timing ya, perbedaan ya antara akuntansi sama pajak ya. Iya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Pak Budi. Menurut Bapak, apakah perbedaan perlakuan secara akuntansi bisa direkonsiliasi oleh PSAK 46? Tadi mungkin ini pertanyaannya sama tadi yang Bu Christine sudah sampaikan di depan ya, artinya harusnya bisa direkonsiliasi. Cuman PSAK 46 ini sebenarnya hanya mengatur mengenai pajak atas penghasilan gitu. Jadi atas income tax sebenarnya, corporate income tax sebenarnya, accounting hanya untuk income tax-nya. Jadi kalau kita baca basis of conclusion, dasar kesimpulan dari PSAK 46 itu, sekarang PSAK 46 itu hanya mengatur pajak atas income. Jadi namanya income itu adalah profit. Profit itu berarti artinya revenue potong expenses. Jadi itu hanya mengatur pajak atas sesuatu yang sebenarnya leftover buat si perusahaannya ya. Sedangkan rekonsiliasi tadi timing difference bisa terjadi bukan hanya untuk PPh badan tapi juga atas PPh yang lain ya. Yang kayak jadi kita ada satu ISAK, saya lupa exact number-nya gitu kan. Ada satu ISAK yang mengatur tentang PSAK tentang pajak-pajak seperti levy lah kita sebutnya di dalam PSAK. Yang itu ya sebenarnya mencakup seperti PPh 23 dan PPN dan seterusnya. Gitu. Tapi seharusnya kalau untuk pertanyaan ini ya harusnya bisa direkonsiliasi. Gitu. Karena ini timing difference. Oke. Terima kasih Pak Budi. Tadi Pak nggak ada namanya juga ya yang bertanya. Kemudian ini Arianta, mungkin Bapak ya, Arianta John ingin bertanya bagaimana perlakuan pendapatan menurut perpajakan? Apakah mengacu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh atau mengacu pada PSAK yang berlaku? Terima kasih. Silakan Bu Anggreni. Ya, terima kasih Pak Arianta. Tadi sepertinya sudah saya jawab ya Bu Christine ya. Kalau di mirip ya HPP, sama pengakuan. Ya, betul. Seperti tadi sudah dijawab. Jadi
memang kita masih mengacu kepada pasal 4 ayat 1 ya. Kecuali memang diatur tersendiri, artinya ada rezim perpajakan sendiri yang mengatur seperti dengan norma penghasilan neto, kemudian final itu kan memang sudah ada. Kalau norma mungkin yang terkait orang pribadi ya, atau misalnya pengenaan final yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk final yang dikenai PPh pasal 15 itu. Bagaimana pengakuan penghasilannya, bagaimana menghitung dasar pengenaan pajaknya, itu merujuk ke ketentuan yang berlaku. Begitu barangkali Ibu Christine dan Pak Arianta. Ya. Oke, saya baru diinfokan katanya habis waktunya untuk tanya jawab. Mohon maaf nih Bapak Ibu, masih banyak banget loh sebenarnya pertanyaannya di sini ya, dan menarik-menarik. Tapi waktunya terbatas karena akan ada closing dari Prof. John. Sebenarnya pertanyaan saya juga masih banyak nih Bu Anggraini yang belum terjawab. Ya, kita sebenarnya sudah menyampaikan surat ya kepada Direktorat Jenderal Pajak, tapi belum saya rasa mungkin belum ada jawaban nih dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan tanggapan yang kemarin kita ajukan, pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ditunggu kalau memang bisa diberikan jawaban. Nah, jadi memberikan kepastian hukum mungkin ya bagi wajib pajak dan juga bagi dari sudut pandang tadi wajib pajak kan banyak yang bertanya ya Bu ya. Ini jadinya secara akuntansi nyatetnya gimana ya? Terus pajaknya gimana ya? Ngikutin akuntansi apa enggak ya? Karena ada kemungkinan berbeda tuh yang tadi Pak Budi bilang. Oh ya udah, ini berarti adalah ya timing difference, harus ada rekonsiliasi antara pajak dengan akuntansi gitu ya. Apakah itu menimbulkan compliance cost? Ya mungkin itu akan menambah compliance cost ya Bu Anggraini. Tapi yang sekecil mungkin untuk subjektivitas mungkin ya Bu Anggraini, supaya nggak terlalu banyak personal judgment ya di situ. Beda mungkin sama akuntansi yang lebih ke arah principle based, dan itu mungkin banyak judgment juga ya di situ ya Pak Budi ya. Dalam penerapannya gitu. Saya juga nggak tahu nih dalam hal kayak misalnya pengalaman sebagai auditor, ada nggak tuh misalnya perbedaan pendapat juga antara si wajib pajaknya dengan atau si klien dengan auditornya gitu. Bisa so far sih kalau dealing sama sama klien gitu kan, ultimately pasti kita akan reach satu conclusion lah gitu. Kalau enggak, kita nggak akan selesai itu proses auditnya gitu. Tapi at the end maksudnya kalau proses namanya juga principle based, kadang ada yang benar-benar kompleks gitu kan. Jadi hal yang memang yang sifatnya estimate dan judgment itu saya rasa wajar kalau memang ada proses diskusi yang kemudian kita coba cari rekonsiliasinya gitu. Oke, baik, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber kita pada hari ini, Bu Anggraini yang sudah dalam short notice hadir juga hari ini ya Bu, makasih banyak. Kemudian juga Pak Budi atas penjelasannya yang komprehensif tadi terutama mengenai 5 langkah pengakuan pendapatan terkait dengan kontrak dengan pelanggan. Semoga Bapak Ibu kita mendapatkan sedikit pencerahan hari ini ya, walaupun mungkin masih banyak pertanyaan gitu ya yang belum terjawab. Hopefully nanti kita akan ada sesi-sesi lain yang bisa membahas ini di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada hari ini kepada para partisipan yang 400-an lebih. Terima kasih banyak dan juga kepada narasumber sekali lagi. Thank you, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Fai sebagai MC. Silakan Mbak Fai. Ya, terima kasih Bu Christine, terima kasih Pak Budi Susanto, dan terima kasih Bu Anggraini yang telah bersedia menjadi narasumber RTD pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin peserta, sebelum kita mendengarkan closing remarks dari Pak John Huta Gaol, perkenan kami untuk menyampaikan untuk materi Pak Budi Susanto dapat Bapak Ibu download di link berikut ini. Dan juga jika ada Bapak Ibu yang menginginkan e-certificate, bisa juga mendownload link berikut ini. Nanti link ini akan kami taruh di dalam chat ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya marilah bersama kita simak closing remarks dari Profesor John Huta Gaol. Mohon izin menyampaikan, beliau akan menyampaikannya dalam rekaman video. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera sehingga kita boleh hadir dan berpartisipasi dalam acara online regular text discussion atau RTD yang secara rutin dan reguler diselenggarakan oleh KAPJ IAI yang kali ini mengangkat tema kupas tuntas isu-isu perpajakan dalam pendapatan kontrak dengan pelanggan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita bersyukur karena korban COVID-19 sudah semakin berkurang jauh dan melandai. Bahkan di banyak wilayah di Indonesia ada di level 1 PPKM. Semoga krisis kesehatan tersebut dapat segera kita akhiri sehingga perekonomian nasional dapat segera menggeliat, pulih, dan normal kembali serta bertumbuh positif. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan tim working group panduan perlakuan perpajakan atas implementasi standar akuntansi keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya terkait penerapan PSAK 72 dan aspek penerapan perpajakannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, RTD kali ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus sosialisasi diseminasi kepada para stakeholder Ikatan Akuntan Indonesia serta memperoleh masukan atau feedback yang akan digunakan dalam penyusunan buku panduan implementasi perpajakan atas SAK 71, 72, dan 73. Buku panduan implementasi perpajakan nantinya akan dimanfaatkan atau dapat digunakan oleh para user dalam memahami perlakuan perpajakan dan penyajiannya terkait dengan standar akuntansi keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan konvergensi IFRS ke dalam standar akuntansi keuangan Indonesia sudah semakin pesat perkembangannya sehingga perbedaan perlakuan dan penyajiannya dengan perpajakan merupakan suatu keniscayaan. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa PSAK 72 mengatur mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan yang tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, PSAK 72 mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Dan yang ketiga, menentukan harga transaksi. Selanjutnya, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengaturan berdasarkan PSAK 72 menggunakan principle base
yang mungkin berpotensi berbeda dengan peraturan perpajakannya. Terdapat beberapa isu perpajakan dalam pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang dibahas dalam RTD kali ini, antara lain konsesi harga implisit, pendapatan secara penuh sesuai nilai kontrak atau invoice, baik PPH dan PPN, kebijakan pengurangan harga, price concession, pendapatan secara penuh sesuai nilai kontrak, dan yang terakhir, pengakuan bunga dari komponen pendanaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, RTD berikutnya akan membahas implementasi perpajakan atas penerapan PSAK 73. Oleh karenanya kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir dan berpartisipasi. Demikian sambutan penutup dari saya selaku Ketua Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Pak John Huta Gaul. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan Pak John tadi bahwa sesi berikutnya dari RTD ini adalah akan membahas mengenai isu-isu perpajakan di dalam transaksi sewa. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 nanti. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua di acara RTD yang berikutnya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam peringatan Asta Windu ulang tahun IAI ke-64, IAI juga akan melaksanakan serangkaian acara. Di antaranya adalah Konvensi Nasional Akuntansi dan Regular Public Sector Conference pada tanggal 7 dan 8 Desember 2021. Sekali lagi kami dari IAI mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk all narasumber dan moderator. Terima kasih kepada pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Sekali lagi selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Anggraini, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Kristi, Budi. Mbak Sama-sama, makasih semuanya. Makasih. Ya,